Sahabat Shalom, Bapak Yahweh memberkati kita sekalian. Haleluya. Malam hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, senang rasanya kita bisa kembali merayakan 7 hari raya di tempat ini. Malam ini sebelumnya saya ingin mengucapkan Hak Shavuot Shameach. Selamat Hari Raya Pentakosta. Selamat menikmati Torah dan Ruach HaKodes yang malam hari ini dicurahkan bersama-sama di tengah-tengah kita. Amin. Saya ingin Bapak Ibu Saudara sekalian, kita saling mengucapkan Hak Shavuot Shameach. Mari saudara bangkit berdiri, tapi tetap di bangku saudara, tidak usah keluar bangku. Saudara bangkit berdiri, saudara tengok ke depan ke belakang, saudara ucapkan dengan teman-teman kita Hak Shavuot Shameach. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Hak Shavuot Shameach, saudara-saudara sekalian. Silakan Bapak Ibu Saudara kembali ke tempat duduk masing-masing. Malam hari ini juga sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, saya ingin memperkenalkan seorang ibu bersama keluarganya yang baru juga ada bersama-sama dengan kita di tempat ini, yaitu Ibu Berry dari Kehilat Pondok Daud atau Pondok Daud Jakarta. Saya undang sebentar Ibu Berry bersama keluarga untuk bisa maju sebentar untuk memperkenalkan diri supaya jemaat Tuhan kenal semua. Mari silakan, tolong dikasih mic. Baik, Shalom Bapak Ibu Saudara. Selamat sore, selamat berjumpa. Saya bersyukur kepada Bapak Yahweh, ini kali pertama saya ada di sini bersama dengan anak-anak rohani kami, ya, anak-anak rohani saya. Luar biasa, nggak pernah terpikir, ya, nggak pernah punya keinginan gitu ya, Bapak Saudara, ada di sini. Tetapi itu semua karena anugerah Bapak Yahweh yang luar biasa, ya. Kami ada di Semarang ini karena baru mengadakan perjalanan ke Bali, Bapak Saudara. Jumat lalu kami berangkat dari Jakarta jam 6 sore sampai di Magelang, ya sekitar jam 2 pagi. Jadi kami sempat ibadah Sabat di Magelang. Jam 10 pagi kami langsung tembak ke Bali. Ya, puji Bapak Yahweh, Bapak Saudara, perjalanan yang luar biasa. Kami juga di sana boleh bertemu dengan Bapak Gembala Aditya, ya, Bapak Yosef Aditya, Gembala di KPI Alef Tau Bali, ya. Itu satu hal yang luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa? Kemarin-kemarin saya bisa lihat beliau-beliau ini cuma lewat YouTube, termasuk Bapak Gembala yang ada di tempat ini, ya. Walaupun saya sering dengar, saya juga subscriber dari salah satu dari subscriber Bapak Gembala di tempat ini, Bapak Saudara, ya. Jadi luar biasa, ya. Hari raya, 7 hari raya itu sebetulnya sudah lama, sudah beberapa tahun sebelum saya ke Jakarta sini, itu saya rindu sekali, ya. Saya perkenalkan sedikit, nama saya Beriati Jami Bayin. Jami itu dari almarhum suami saya orang Kupang. Saya selama ini tinggal di Kupang, Bapak Saudara. 12 tahun saya tinggal di Kupang, ya. Nah, almarhum suami saya itu seorang gembala salah satu gereja yang cukup besar di Indonesia, yang cukup terkenal, Bapak Saudara. Tapi sayang memang tidak mengajarkan tentang nama Yahweh. Tahu sih nama Yahweh, tahu, tapi nggak diajarkan. Ya, malah katanya saya dengar itu dilarang, ya. Bapak Saudara, jadi membuat saya luar biasa gimana ya, ya. Puji Bapak Yahweh, 12 tahun saya, 10 tahun mendampingi suami saya. Kami sama-sama melayani pekerjaan Bapak Yahweh yang ada di Kupang. Ya, tahun 2010 saya baru mengenal nama Yahweh. Ya, itu kasih karunia yang luar biasa. Ya, singkat cerita, waktu itu saya masih pakai nama Yahshua. Tetapi puji Bapak Yahweh, pengenalan nama Yahweh, Besem Yeshua HaMasiah Ruach HaKodes itu semakin disempurnakan, semakin didewasakan, semakin diteguhkan ketika saya mendapat plastis khotbah dari Papi Lukas, ya, berisi khotbah-khotbah Papi Lukas. Di situ baru semakin saya mengenal lagi. Terus semakin lagi ketika diteguhkan lagi dengan Bapak Gembala dari GPF Surya Kebenaran di Ambarawa, ya Bapak Saudara. Jadi terus itu meningkat.
2010 saya pernah ajarkan di jemaat yang kami layani, tapi karena memang itu nama tidak pernah disebut-sebut, jadi mereka anggap itu saya mengajar yang sesat karena tidak sesuai dengan doktrin dari GPDI sendiri, ya Bapak Saudara. Tapi saya bersyukur loh, ya, di tengah-tengah gejolak begitu Tuhan kasih kekuatan, ya. Papi Lukas selalu kasih kekuatan saya banyak hal Bapak Saudara, sampai akhirnya saya bisa tinggalkan Kupang walaupun saya belum balik lagi, ya, saya belum balik lokasi, belum pindah secara resmi, tapi di sini saya sudah hampir 8 bulan atau 7 bulan gitu, ya Bapak Saudara, dan bisa bertemu, bisa sama-sama melayani di KP Pondok Daud, itu semua karena anugerah Bapak Yahweh yang luar biasa, ya. Nah, kami ini ketemu di KP Pondok Daud, jadi bisa sehati. Ini seperti udah kayak anak-anak saya sendiri, ini juga begitu. Ya, Bapak Yahweh pakai mereka ini suami istri yang bawa saya ke Bali, Bapak Saudara. Ya, jadi luar biasa. Sampai beliau bilang, "Omah, sebelum kita pulang harus mampir ke Semarang." Pas kebetulan Pak Yusuf ini juga kerja di Samsat, jadi beliau ini ada kerjaan di Semarang, jadi bisa mampir di Semarang, ya. Termasuk ini, "Omah, saya mau ketemu Pak Nino." Oke, ya. Kita udah ketemu Pak Aditya, sekarang ketemu Pak Nino, oke, saya bilang, ya Bapak Saudara. Jadi satu hal yang luar biasa, saya bilang, ya. Saya bisa memanggil nama Yahweh itu satu anugerah yang luar biasa, enggak semua. Saya 14 bersaudara, cuma saya loh. Kakak pertama saya tahu, sampai dia bilang, "Bener, tapi kamu hati-hati ya." Ya, jadi memang itu wah luar biasa deh, ya Bapak Saudara. Jadi bukan satu kebetulan. Malah tahun 2005 rupanya saya pernah ke tempat Papi Lukas, ya. Tapi karena waktu itu saya belum mengenal dengan benar, jadi saya anggap itu sesat. Masuk di dalam kehilatnya juga saya cuma celingkuk-celingkuk aja, saya kaget. Loh, kok gerejanya seperti ini, nggak ada salibnya, kok bentuknya begini, udah gitu cuma ada gambar-gambar lion waktu itu, ada nama Yeshua, Yahweh, siapa ini, saya kaget. Ya, sampai singkat cerita di pertengahan pembagian komsel saya minta pulang loh. Saya minta pulang. Saya bilang, "Cikin," sama orang yang bawa saya, pulang yuk." Kenapa Bu? Saya sakit kepala. Padahal saya cuma pura-pura loh Bapak Saudara. Karena saya nggak nyaman. Saya belum tahu nama Yahweh, nama Yeshua, jadi nggak nyaman. Sama seperti kita dulu sebelum kita kenal nama Yahweh dan Yeshua, kan ketika orang menyebut nama Yahweh dan Yeshua kan aneh, ya. Aneh banget gitu loh. Jadi saya minta pulang. Bagus waktu itu saya nggak ditempeleng malaikatnya Bapak Yahweh loh. Kalau enggak sih nggak ada hari ini di sini Bapak. Saya berpikir, iya. Waktu itu kok saya nekat banget, ekstrim. Sampai Papi Lukas bilang, "Bu, Ibu itu ekstrim banget. Penolakannya luar biasa. Orang-orang kalau nggak suka dia tetap ikutin dari awal sampai akhir. Ini enggak. Ibu harus bersaksi loh. Karena memang dulu Ibu tinggalkan Magelang setengah jalan. Sekarang akhirnya Tuhan kembalikan lagi saya ke Magelang dan bisa ikut bergabung di KPI. Ya, saya nggak pernah berpikir bahwa saya akan keluar dari satu organisasi gereja yang dulu memang sebelum saya lahir itu sudah kami masuk di dalamnya. Ya, Bapak Saudara. Tetapi memang itu satu kebenaran, mau tidak mau ya saya harus mau. Ya, siap tidak siap, resiko apapun saya harus tanggung gitu loh, ya Bapak Saudara. Dan saya bersyukur saya mendapati keluarga-keluarga yang luar biasa, termasuk anak-anak saya ini, ya. Bapak dan Ibu Gembala yang luar biasa, juga gembala-gembala dari KPI yang memang Tuhan pakai secara luar biasa. Karena kenapa? Mereka dengan kerendahan hati mau mencari, mau belajar, ya. Ada banyak orang yang tahu tapi masa bodoh, ya. Padahal tinggal klik cari pasti dapat. Ya, tapi sayangnya itu diabaikan. Tapi kita bersyukur loh. Kita bersyukur menjadi orang-orang yang bukan hanya terpanggil tapi terpilih. Ya, Bapak Saudara, hari-hari ini umat-umat pilihan Tuhan pun sedang ditampil lagi, diayak lagi, disaring lagi. Hati-hati. Jadi kita mau menjadi umat-umat pilihan yang betul-betul terpilih. Ya, lolos seleksi, Bapak Saudara. Ini Bapak Gembala di sini luar biasa loh. Saya sering ikuti, cuma hari-hari ini nggak tahu, saya nggak dapat, belum ketemu lagi uploadan video-video beliau. Ya, tapi saya cari
Kalau ada minta tolong kirimin dong, ini juga suka kirimin, om aku ada, oke kirimin ya. Jadi semakin hari itu semakin mempersiapkan kita untuk memang betul-betul rapture Bapak Saudara. Nggak ada lagi yang kita tunggu selain rapture ya. Oke, saya rasa saya nggak bisa perpanjang, nanti habis bahan khotbahnya Bapak Gembala. Mungkin anak saya mau tambahkan. Ya, terima kasih banyak untuk Bapak Gembala dan semua jemaat sudah baik sama kami ya. Kita disatukan di dalam nama Bapak Yahweh dan Yeshua HaMashiach, itu sangat luar biasa. Itu aja. Nama saya Bella, anak saya 2 dan ini suami saya. Terima kasih. Bapak mungkin mau menyambung? Shalom, selamat Waalaikumsalam. Ibu. Saya sebagai anak Ibu Berry, kami kedatangan sini dari hari Jumat. Jumat kami berangkat dan sebetulnya saya juga ingin Pak Gembala, ingin nanti nanti saya juga ada rencana Pak Gembala dan Ibu Bapak, minggu depan saya akan ke daerah Sumatera. Saya ajak juga anak istri saya juga sama Ibu Berry. Saya akan ke tempat ibadah yang di Sumatera juga. Ya, kami juga sekeluarga juga minta doanya supaya di perjalanan nanti atau nanti kami pulang ke Jakarta besok atau malam ini kami pulang ke Jakarta, ya kami selamat di perjalanan, tidak ada gangguan sekecil apapun. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pak Gembala. Ya, oke, mari kita berikan tepuk tangan untuk Bapak Yahweh, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya mengucapkan selamat datang untuk Ibu Berry bersama keluarga di Kehilat Mawar Sharon. Bapak Yahweh memberkati. Mohon dimaafkan kalau tadi saya tidak bisa menyambut Ibu dan keluarga karena keterbatasan tempat kita. Saya hanya minta tolong didoakan supaya kita bisa membangun Kehilat ini. Sehingga nanti ada kamar-kamar, Ibu datang, kamar itu sudah tersedia untuk Ibu dan rombongan. Amin, haleluya. Sekali lagi, Bapak Yahweh memberkati kita sekalian. Malam hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam perayaan Syavuot, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan berbicara tentang Mah Ahavti Toratecha, yang artinya betapa aku mencintai Torahmu. Amin. Haleluya. Mari kita bersama-sama membuka kitab suci kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam kitab Tehilim atau kitab Mismor atau kitab Mazmur pasal ke-119 ayat yang ke-97 sebagai dasar firman Tuhan yang akan kita dengar pada malam hari ini. Saya ingin kita nanti membaca dengan kesungguhan saudara. Karena kalau saudara coba intip ayatnya, Mazmur 119 ayat yang ke-97, di situ ada kata mencintai. Maka karena di situ ada kata mencintai, kalau saudara bacanya cuman asal, saudara tidak resapi dan saudara tidak rasakan betul, berarti cinta saudara itu cinta palsu. Ya, jadi supaya cinta kita dipandang Bapak Yahweh betul-betul cinta yang sungguh-sungguh kepada Torah Bapak Yahweh, kita akan baca dengan kesungguhan, dengan iman, dengan penuh kasih, dengan penuh cinta bahwa kita memang mencintai Torah Bapak Yahweh. Amin. Mari kita baca bersama-sama. Alef, Bet, Gimel. Ya, betapa aku mencintai Torahmu. Dia menjadi renunganku sepanjang hari. Amin. Haleluya. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita coba mengamati waktu-waktu ini, kalau kita perhatikan waktu-waktu ini, waktunya itu berlalu begitu cepat saudara. Tidak terasa, sekarang ini kita sudah merayakan hari raya yang keempat, yaitu hari raya Syavuot atau hari raya Pentakosta.
untuk memperingati turunnya Torah yang digenapi dengan turunnya Ruach HaKodes juga. Di tahun berapa ini kita memperingati sekarang? Di tahun 5783 atau tahun 2023 dalam kalender Gregorian. Jadi yang pertama saya ingin memberitahu dulu bahwa Syavuot atau yang dalam kekristenan seringkali dikenal dengan Hari Raya Pentakosta, awalnya itu sebetulnya bukan untuk memperingati pencurahan Roh Kudus. Tapi Syavuot atau Pentakosta itu sebetulnya untuk memperingati turunnya Torah Yahweh yang diberikan Bapak Yahweh kepada umat manusia, atau kalau saat itu diberikan Bapak Yahweh secara khusus untuk orang-orang Israel. Nah, perayaan Syavuot ini kemudian ketika Yesua muncul atau pada saat zamannya Yesua itu digenapi dengan pencurahan atau turunnya Ruach HaKodes. Kalau saudara perhatikan, penggenapannya apa saudara? Dulu di zamannya Bapak Yahweh, ketika Mose itu sedang dipanggil Bapak Yahweh naik ke Gunung Sinai untuk menerima 2 loh batu yang berisi 10 Torah atau 10 mitzvot. Waktu itu rupanya orang-orang Israel yang menunggu di bawah Gunung Sinai itu tidak sabar. Mereka ngapain saudara? Mereka bersungut-sungut. Mereka bertanya-tanya, ini Mose kok lama banget sih? Di atas gunung itu ngapain saja? Apa gegek Mose camping di dhuwur gunung? Kok dari kemarin tidak balik-balik sampai sekarang? Nah waktu itu mereka tidak sabar menunggu Mose. Terus mereka ngapain? Pada saat mereka tidak sabar, mereka mulai lucuti perhiasan-perhiasan emas mereka. Mereka lucuti anting-anting emasnya, mereka lucuti kalung emasnya, mereka lucuti gelang emasnya. Bahkan kalau mungkin pada waktu itu ada yang giginya gigi emas, mungkin bisa jadi dicopot juga saudara. Terus diapain? Dilebur jadi satu, dibikin patung lembu tuangan atau patung lembu emas. Nah pada waktu itu ketika Mose turun dari Gunung Sinai, Mose melihat kejadian ini, saat itu Mose sangat marah. Memang saya katakan ada salahnya Mose. Dia marah dan dia membanting 2 loh batu itu. Tetapi pada waktu itu yang harus kita perhatikan bukan soal Mose yang membanting 2 loh batu itu saudara. Tapi ketika orang-orang Israel itu membuat patung lembu tuangan dan kemudian patung itu disembah, saat itu Bapak Yahweh begitu marah dan murka dengan orang-orang Israel. Sehingga pada waktu itu 3.000 orang-orang Israel itu dibantai habis oleh Bapak Yahweh di kaki Gunung Sinai. Tapi pada zaman Yesua, setelah Yesua terangkat ke Syamayim, saat itu Ruach HaKodes dicurahkan. Dan ketika Ruach HaKodes dicurahkan, saudara tahu? Di loteng Yerusalem itu terjadi pertobatan besar-besaran yang jumlahnya juga 3.000 orang lahir baru menerima Yesua sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan mereka. Jadi penggenapannya, zaman Bapak Yahweh 3.000 orang itu dibantai karena mereka menyembah berhala, tapi ketika Ruach HaKodes dicurahkan, 3.000 orang juga sebagai gantinya 3.000 orang yang dibantai. Mereka lahir baru dan menerima Yesua sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi saudara-saudara sekalian, saya harus memberitahu karena selama ini yang dipahami dalam kekristenan, Pentakosta itu ngertinya ya cuman pencurahan Roh Kudus. Saya katakan tidak salah dengan pengertian ini benar. Tetapi kita mesti ngerti bahwa pencurahan Roh Kudus itu sebetulnya penggenapannya. Tapi inti dari perayaan Syavuot itu adalah untuk memperingati turunnya Torah Yahweh. Nah jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita mengamati waktu itu berlalu begitu cepat sekali. Dan tidak terasa, sekarang ini kita sudah merayakan hari raya yang keempat di tahun 5783
atau tahun 2023. Dan kalau sekarang kita sudah merayakan hari raya yang keempat, saudara, ini artinya kurang selangkah lagi kita akan merayakan hari raya yang kelima, yaitu hari raya Yom Teruah atau hari raya peniupan nafiri. Dan kalau saudara perhatikan, setiap tahun sebelum kita masuk dalam perayaan Yom Teruah atau hari raya peniupan nafiri, saya tidak pernah lupa untuk mewarning atau mengingatkan. Bahkan tidak hanya mengingatkan, tapi saya banyak menegur keras saudara, supaya saudara hati-hati setiap kali kita mau masuk dalam perayaan Yom Teruah. Karena apa? Karena tidak menutup kemungkinan Yesua bisa saja datang pada perayaan Yom Teruah tahun ini. Amin. Semakin cepat Yesua datang itu semakin baik. Betul saudara? Ya, apalagi yang punya utang. Wes ndang teko Yesua, ya utangku bendang lunas. Udah iso lunasi sik kita angkat. Ya Yesua ndak mau ngangkat orang utangi sakmono akeh ya ndak mau. Malu-malu ini siamayim ya toh. Nanti di siamayim doya-oya debt collector. Ya ndak iso beresi sik utangi. Jadi saudara yang punya utang jangan berharap saudara diangkat. Lunasi dulu. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, semakin cepat Yesua datang itu semakin baik. Maka kalau saudara perhatikan, setiap perayaan Yom Teruah, saya selalu mewarning saudara. Saya selalu mengingatkan keras kepada saudara, hati-hati. Karena tidak menutup kemungkinan Yesua bisa saja datang tepat pada perayaan Yom Teruah tahun ini. Karena apa? Karena dari ketujuh hari raya, hanya Yom Teruah, satu-satunya hari raya yang belum digenapi oleh Yesua. Dan Yom Teruah itu sangat identik dengan Yesua. Maksudnya apa? Kok Yom Teruah itu sangat identik dengan Yesua? Kalau kita memperhatikan di dalam kitab suci saudara, kita diberitahu dengan sangat jelas bahwa sebelum Yesua datang, malaikat Yahweh itu akan diperintahkan untuk meniup nafiri atau sangkakala. Sebagai apa? Sebagai tanda kedatangannya Yesua. Dan tidak kebetulan hari raya yang belum digenapi Yesua itu juga hanya tinggal kurang satu, yaitu hari raya yang kelima, yaitu hari raya Yom Teruah atau peniupan nafiri. Pertanyaannya, apakah ini satu kebetulan? Saya katakan tidak ada yang kebetulan di dalam iman percaya kita. Tapi segala sesuatu yang ada di dalam iman percaya kita, semuanya adalah kebenaran. Amin. Tidak ada yang kebetulan saudara di dalam iman percaya kita. Jadi kalau kita perhatikan, Yom Teruah itu sangat identik dengan Yesua. Yom Teruah itu untuk memperingati hari raya peniupan nafiri. Kitab suci memberitahu sebelum Yesua datang, nafiri Yahweh itu akan ditiup sebagai tanda kedatangannya Yesua. Nah ini sangat pas sekali. Maka saya percaya nanti ketika Yesua datang, Yesua pasti datang tepat pada perayaan Yom Teruah. Karena Yesua tidak akan keluar dari garis 7 hari raya. Hanya saja pada perayaan Yom Teruah yang tahun Ibrani keberapa, itulah yang kita tidak tahu. Ya, mau tahun Ibrani 5784 sebentar lagi, 5785, 5786 atau tahun Ibrani berapapun. Yang pasti kita sangat welcome untuk kedatangan Adonai Yesua menjemput kita di awan-awan kemuliaannya. Karena dengan kita diangkat itu artinya kita diselamatkan saudara-saudara sekalian. Ya jadi dari ketujuh hari raya hanya kurang satu yang belum digenapi Yesua. Dan tidak kebetulan hari raya yang belum digenapi itu ada di urutan yang kelima atau hari raya yang kelima. Artinya apa? Kenapa? Kalau secara saudara, yang belum dilakukan itu biasanya kan yang terakhir. Betul ya? Tapi anehnya,
Yang belum dilakukan itu bisa ada di tengah-tengah. Pertanyaannya juga apakah ini kebetulan? Tidak. 5 itu nilai gematria dari huruf He. He itu punya arti behold, yang artinya lihatlah. Apa artinya lihatlah di sini? Lihatlah di sini artinya adalah amatilah dan perhatikanlah. Nah, kita pertanyaannya disuruh mengamati dan memperhatikan apa? Tidak lain kita disuruh mengamati dan memperhatikan tanda-tanda zaman yang menandakan waktu kedatangan Yesua. Jadi kalau sampai yang belum digenapi itu ada di tengah-tengah, ada di urutan yang kelima, itu juga tidak kebetulan. Cuman kalau kita tidak melihat ini dengan pola Ibrani, kita tidak akan ngerti. Kita mesti akan maido apa? Ya, orang-orang jebolan atau lulusan Maido University mesti akan ngomong apa? Loh, kok sing durung dilakukan yang tengah-tengah? Ora ning mburi. Begitu loh. Biasanya kalau orang belum melakukan sesuatu, yang belum dilakukan di urutan tengah atau belakang, saudara? Di belakang. Tapi ini kok ada di tengah-tengah, di urutan kelima. Lah ini kan aneh. Tapi karena kita sudah masuk dalam pola Ibrani, kita ngerti. 5 itu nilai gematria dari huruf He. He punya arti satu di antaranya, behold atau lihatlah. Di situ artinya kita harus melihat, mengamati, memperhatikan dengan baik-baik tanda-tanda zaman yang menandakan waktu kedatangan Yesua. Nah sekarang saudara, kalau kita sudah selalu di warning, sekarang saya mau mengajak saudara untuk mari kita berandai-andai. Ya, kita berandai-andai sekarang. Kita berandai-andai. Kalau Yesua datang pada perayaan Yom Teruah tahun 5784 yang hanya kurang sekitar 4 bulan lagi. Andai kata, sekali lagi, ini kita berandai-andai. Andai kata Yesua itu datang pada perayaan Yom Teruah tahun 5784 ini. Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita itu mencintai Torah Bapanya Yesua? Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian yang kedua, sudahkah kita melakukan Torah itu? Atau jangan-jangan kita justru bersikap seperti orang-orang Kristen yang ada di luaran sana, yang sampai detik ini masih menolak mentah-mentah Torah dengan dalil macam-macam, saudara. Malam ini, saudara, andai kata ada di antara kita yang masih belum mencintai Torah, dan saudara juga belum berusaha sama sekali untuk saudara itu melakukan Torah Bapa Yahweh, saya hanya ingin memberitahu, hati-hati. Karena apa? Karena hanya orang-orang yang mencintai dan melakukan Torah Yahweh yang nantinya akan masuk dalam barisan orang-orang yang diselamatkan. Sekali lagi, kalau masih ada di antara kita yang sampai sekarang ini mencintai Torah saja belum, apalagi melakukan. Apalagi lebih parah lagi apa? Menolak mentah-mentah Torah dengan dalil macam-macam seperti yang dilakukan dalam kekristenan selama ini. Saya hanya ingin memberitahu, kalau saudara masih anti dengan Torah, hati-hati. Karena hanya orang-orang yang melakukan Torah yang nantinya akan masuk dalam barisan orang-orang yang diselamatkan. Mungkin ada di antara kita yang bertanya atau mungkin berkata, membantah atau menyanggah saya. Kok Bapak berani mengatakan seperti itu? Dasarnya apa? Nanti kita akan sampai ke sana, saudara. Jadi saudara-saudara sekalian, sekali lagi saudara yang masih anti dengan Torah, saudara mesti hati-hati. Karena orang yang anti dengan Torah, dia tidak akan pernah masuk dalam barisan orang-orang yang akan diselamatkan. Kalau saudara ingat, saudara, di sini saya pernah memberitahu bahwa ketika Yesua datang kembali untuk yang kedua kalinya nanti, Yesua akan menunggang keledai
atau menunggang Yisakar. Saya ulangi. Ketika Yesua datang untuk yang kedua kalinya nanti, Yesua itu akan menunggang keledai atau menunggang Yisakar. Maksudnya apa ini? Setiap suku Israel itu punya simbol atau lambangnya masing-masing. Dan lambang atau simbol dari suku Yisakar adalah keledai, saudara. Jadi setiap suku Israel, 12 suku, itu punya simbolnya masing-masing. Dan Isakar atau Yisakar itu simbolnya apa ini? Keledai. Maka di sini dikatakan Yesua akan menunggang keledai atau menunggang Yisakar. Kalau saudara perhatikan, dulu sebelum Mose itu mati, Mose itu sempat memberkati dulu 12 suku Israel. Dan saudara tahu, ketika Mose memberkati Yisakar, pada waktu itu berkatnya untuk Yisakar itu digabung jadi satu dengan berkatnya Zebulon. Yang lain satu-satu setelah Mose memberkati ke-10 suku Israel. Tapi begitu tiba di Zebulon dan Yisakar, berkatnya Yisakar itu digabung jadi satu dengan berkatnya Zebulon. Di mana Zebulon ini saudara kandungnya Yisakar dari ibu yang sama yang bernama Lea. Nah waktu itu saudara, ketika Mose memberkati Zebulon dan Yisakar, waktu itu Mose mengatakan seperti ini. Dan tentang Zebulon, Mose berkata, "Hai Zebulon, bersukacitalah dalam kepergianmu keluar, dan hai Yisakar dalam kemah-kemahmu." Jadi saudara, sementara Zebulon itu diberkati dengan perjalanan-perjalanan, rupanya Yisakar itu diberkati dengan kemah-kemah. Nah, Midrash Yehudi memberitahu, kalau seseorang disebut berdiam di kemah-kemah, maka orang itu akan punya satu julukan yang disebut dengan anak rumahan, sekalipun dia orangnya sudah dewasa. Tetapi ini hanya paraban. Paraban ngerti ya, julukan. Kalau seseorang itu disebut berdiam di kemah-kemah, maka orang itu akan disebut sebagai anak rumahan, yaitu orang yang akan lebih banyak berdiam di rumah atau di kemah daripada keluar rumah untuk berburu atau melakukan perjalanan. Nah, hal ini mengacu kepada satu pengertian, bahwa orang yang disebut anak rumahan yang berdiam di kemah-kemah ini adalah orang yang mendedikasikan waktu dan hidupnya untuk mempelajari dan mengajarkan Torah. Jadi ini nubuatan untuk Yisakar dari Mose. Dan berkat Mose untuk Yisakar yang dikatakan bersukacitalah dalam kemah-kemahmu, ini sebetulnya mengandung satu arti saudara, yaitu bahwa Yisakar itu dinubuatkan akan jadi cendekiawan Torah. Di mana ketika Yisakar itu dinubuatkan jadi cendekiawan Torah atau expertnya Torah atau ahlinya Torah, maka Yisakar itu akan mempelajari Torah, dan setelah dia mempelajari Torah, Yisakar akan mengajarkan setiap Torah yang dia pelajari kepada setiap orang. Nah, lalu pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan Yesua akan menunggang keledai atau Yesua akan menunggang Yisakar ketika Yesua datang untuk yang kedua kalinya nanti? Di sini saudara-saudara sekalian, kita mesti tahu bahwa keledai yang ditunggangi Yesua ini juga sebuah nubuatan, yaitu Mosiah ben Daud akan datang dengan menunggangi para murid dan pengajar Torah seperti Yisakar. Jadi keledai yang ditunggangi Yesua ini sebetulnya juga sebuah nubuatan
bahwa nanti ketika Yesua yang adalah Mosiah ben Daud itu datang, Yesua itu akan datang dengan menunggangi para murid dan pengajar Taurat seperti Yesakar. Yesua akan datang setelah orang-orang yang dipilih untuk diselamatkan semuanya kembali kepada Taurat. Perhatikan kalimat orang-orang yang dipilih untuk diselamatkan. Itu tidak hanya mengacu kepada orang-orang Yahudi. Bahkan saya katakan arahnya ini bukan kepada orang Yahudi. Karena apa? Orang Yahudi itu sudah pasti pegang Taurat. Karena Taurat buat orang Yahudi itu kantil di tangannya, melekat di tangannya. Taurat itu tidak pernah lepas dari tangannya orang Yahudi. Bahkan kalau saudara masih ingat kisah atau kejadian besar yang menghancurkan bangsa Israel, yang disebut peristiwanya dengan peristiwa Hanukah. Latar belakangnya itu karena apa? Bait suci yang dinajiskan. Kemudian orang-orang Israel itu ditindas oleh orang-orang Yunani. Meja persembahan yang biasanya dipakai untuk mempersembahkan anak domba, saat itu diganti dengan anak babi. Lalu patung dewa Zeus yang seharusnya tidak ada di dalam bait suci, tapi dibawa dan dijagroke di bait suci. Lalu anak babinya disembah, dibakar, disembelih di situ, dibakar lalu dipersembahkan kepada dewa Zeus. Poinnya, ketika mereka ditindas oleh orang-orang Yunani, saudara tahu, orang-orang Yahudi itu tidak pernah absen membaca Taurat. Bahkan mereka sampai ngapain saudara? Menyiasati, ngakali orang-orang atau tentara-tentara Yunani. Bagaimana caranya sekalipun aku ditindas, aku harus tetap bisa membaca Taurat. Maka mereka adakan permainan apa namanya? Permainan dreidel atau sevivon. Dreidel itu permainan tradisional Yahudi. Bentuknya seperti gasing, seperti dadu yang seperti gasing yang diputar. Di situ tujuannya mereka bermain dreidel itu sebetulnya hanya untuk mengalihkan perhatiannya tentara Yunani. Karena bagi tentara Yunani, kalau sampai tentara Yunani itu melihat ada orang-orang Yahudi yang membaca Taurat, justru Tauratnya akan diambil dan mereka akan ditahan. Mereka akan dipenjara. Tapi kalau mereka ketahuan sedang judi, jadi permainan dreidel, buat orang Yunani yang tidak ngerti, itu dianggapnya permainan judi. Karena apa? Di permainan dreidel itu ada taruhannya dalam tanda kutip. Cuman kan taruhannya bukan uang yang besar. Kalaupun ada uang itu hanya koin. Kalau sekarang yang mungkin 100 perak, 500 perak, 1000 perak. Tapi taruhannya selain uang koin, ada yang namanya kacang, ada yang namanya coklat, itu dijadikan taruhan. Nah di situ orang-orang Yahudi ini sepakat, kita bikin euforia atau keramaian untuk mengalihkan perhatiannya tentara Yunani. Nanti begitu tentara Yunaninya lewat, mereka lihat iki wong Yahudi kok rame menini lagi apa toh ini. Begitu diinguk begini, oh isih keplek, masih judi, ya wis teruskan. Tapi kalau orang Yahudi sampai ketahuan membaca Taurat, Tauratnya akan diambil, bahkan tidak menutup kemungkinan dibakar, dan orang-orang Yahudi itu akan ditahan atau dipenjara. Maka saya katakan, nubuatan ini saya yakin arahnya itu kuat bukan semata-mata kepada orang-orang Yahudi, tapi lebih kepada goyim yang mana goyim itu dicari orang-orang goyim yang mulai mencari Taurat. Dan setelah mereka mencari, mereka mencintai Taurat dan mereka melakukan Taurat. Dan beberapa di antara goyim yang sekarang sudah mencintai dan melakukan Taurat adalah saudara dan saya. Maka nubuatan ini penggenapannya mengarah kuat kepada goyim. Bahwa Yesua itu akan datang setelah orang-orang yang dipilih untuk diselamatkan kembali kepada Taurat. Saya pernah memberitahu kepada saudara bahwa sekarang ini pintu keselamatan untuk goyim itu sedang dibuka lebar-lebar. Tiket keselamatan itu sedang bisa saya katakan diobral, dibagi gratis. Cuman Bapak Yahweh itu bukan
Elohim atau Tuhan yang memaksa. Kamu tak kasih tiket keselamatan gratis, free, mau? Syaratnya terima Yahweh dan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, kamu mesti selamat. Oh sorry, aku tidak mau. Karena aku sudah punya Tuhan sendiri. Ya sudah, bawa sini tiket keselamatannya. Tak kasih orang yang mau menerima. Ora apa-apa, kamu tidak mau terima? Tidak apa-apa. Karena masih banyak orang yang mau menerima Yahweh dan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka kalau kita memberitakan nama Yahweh dan Yesus, itu tidak usah dengan arogan. Kita tidak usah dengan paksaan. Kita pegang saja apa yang dikatakan oleh Rabi Saul. Bahwa Rabi Saul yang menanam, Apolos yang menyiram, tetapi yang berhak menumbuhkan benih kebenaran itu kembali kepada siapa? Elohim, kembali kepada Bapa Yahweh. Jadi tugas kita itu cuma apa? Nanam sama nyiram. Misalkan saya nanam di sini nih, lalu benih kebenaran yang saya tanam itu orangnya pindah ke Jakarta. Saya bisa menghubungi Ibu Beri atau Bapak dan Ibu keluarga Bu Beri ini. Saya bilang, Bu Beri, minta tolong ya. Saya ada satu jiwa yang sudah saya beritakan nama Yahweh dan Yesua. Dan orangnya pindah ke Jakarta, kebetulan dekat dengan kehilatnya Bu Sri. Tolong nanti sampai di sana, Ibu tolong sirami. Berarti Bu Beri ini bertindak sebagai siapa? Apolos. Saya yang nanam, Bu Beri yang nyirami. Tugas kita itu cuma seperti itu. Demikian pula sebaliknya. Bu Beri ada kirim jiwa ke sini, Bu Beri yang nanam, saya yang nyirami. Tugas kita itu cuma berhenti sampai di situ. Kita tidak bisa, saudara, kita push, kita paksa. Kamu tidak terima ya, mati mati masuk neraka kamu. Loh, saya katakan memang tidak menerima Yahweh dan Yesus pasti masuk neraka. Tapi kalau cara seperti itu kita pakai, justru tembok yang tinggi itu akan jadi pemisah antara kita dengan orang itu. Jadi tidak perlu kita itu terlalu memaksa, bahkan memaksa saja kita sudah tidak perlu. Kita cukup doakan orang itu supaya dia juga menerima anugerah, mengenal Yahweh Elohim dan Yeshua HaMashiach. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, keledai yang ditunggangi Yeshua ini adalah nubuatan bahwa Mesias ben Daud akan datang setelah orang-orang yang dipilih untuk diselamatkan. Mereka kembali kepada Torah. Saudara sudah punya satu poin dulu. Artinya saudara sudah punya satu bahan pertimbangan untuk Bapak Yahweh itu menyelamatkan saudara. Tinggal sekarang saudara menggenapi satu ayat lagi. Romeim atau Roma 8 ayat yang pertama. Saudara hidup seturut roh, jangan hidup seturut daging. Kalau hidup seturut roh paling gampang bagaimana? Makanya jangan celutak, ya. Jangan semua dimakan. Kita sudah diajar makanan kosher, ya makan makanan yang kosher, saudara-saudara sekalian. Ya mulut kita jangan celutak, kabeh dipangan geragas. Kita sudah diberitahu makanan yang harus kita makan itu makanan yang kosher. Nah itu sudah hidup seturut roh seperti kitab Romeim atau Roma 8 ayat yang pertama. Cuman harus dilihat dari terjemahan ILT. Kalau terjemahan LAI, kelanjutan ayatnya hilang. Cuman dikatakan, tetapi sekarang tidak ada penghukuman di dalam Kristus Yesus. Sudah berhenti sampai di situ. Maka orang Kristen berbekal ayat ini mereka punya satu moto. Motonya apa? Sekali selamat tetap selamat. Lah ini kan motonya RRI. Sekali di udara tetap di udara. Ya kan? Kok enak Tapi kalau kita melihat di dalam kitab ILT kita akan ngerti. Tetapi sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam HaMashiach Yeshua. Yang hidup seturut roh, tidak seturut daging. Jadi saudara sudah punya satu poin sebetulnya. Untuk saudara itu dipertimbangkan. Untuk diselamatkan Bapak Yahweh. Tinggal Romeim atau Roma 8 ayat pertama saudara lakukan.
nanti kita mesti ketemu di awan-awan kemuliaan Yesua. Haleluya. Jadi jelas saudara, kalau di sini dikatakan Yesua akan datang setelah orang-orang yang dipilih untuk diselamatkan kembali kepada Torah, ini artinya hanya orang-orang yang melakukan Torah, dialah yang nantinya akan diselamatkan. Kalau orang itu tidak melakukan Torah, kira-kira akan diselamatkan atau tidak? Tidak. Ini jelas ini. Ya, nubuatan ini datang dari suku Yisakar. Tidak kebetulan. Saya yakin ketika Mose menumpangkan tangan kepada Yisakar dan Zebulon, pas diberkatnya Yisakar, yang nuntun mulutnya Mose itu siapa? Bapak Yahweh sendiri. Yisakar diberkati dalam kemah-kemahmu. Dalam kemah-kemah itu artinya orang yang mendedikasikan hidupnya untuk mempelajari dan mengajarkan Torah yang dia pelajari. Jadi ini bukan satu kebetulan. Kalau Yesua itu pasti datang setelah orang-orang yang dipilih untuk diselamatkan kembali kepada Torah. Maka siapapun saudara yang mendengarkan firman ini, dimanapun saudara berada, apapun latar belakang gereja saudara, saya hanya ingin memberitahu, pintu keselamatan untuk goyim, untuk bangsa-bangsa di luar Yahudi, sekarang sedang dibuka lebar-lebar. Tinggal saudara itu mau terima enggak tiket keselamatan itu. Saudara terima, saudara pasti selamat. Tapi saudara tidak terima, ya saudara enggak akan selamat. Karena tidak lama lagi pintu keselamatan untuk goyim ini akan ditutup saudara. Dan nanti begitu pintu keselamatan goyim ini ditutup, saat itu Bapak Yahweh akan membuka satu pintu keselamatan yang dikhususkan untuk orang-orang Yahudi atau Israel untuk mencari jumlah 144.000 orang Yahudi yang akan diselamatkan untuk duduk bersama-sama dengan Yesua dalam pemerintahannya Yesua. Dan yang dipilih Yesua itu adalah orang-orang Yahudi yang memanggil nama Yahweh dan menerima Yesua sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bagaimana kalau orang Yahudinya tidak menerima Yesua sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Dia selamat? Mohon maaf, tidak. Maka kalau kita perhatikan, saya sering mendengar sekalipun saya belum melakukan riset atau survei sendiri. Saya sering mendengar bahwa jumlah orang Yahudi atau bangsa Israel yang menerima Yesua sebagai Tuhan dan Juru Selamat, konon jumlahnya itu tidak sampai 10%. Dan kalau tidak sampai 10%, ini benar, memang harus segitu jumlahnya. Supaya apa? Bilangan 144.000 orang Yahudi yang sangat sedikit dibandingkan total keseluruhan penduduk Israel, itu akan digenapi. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, saya sudah memberitahu kepada saudara, kalau 30 tahun yang lalu saudara mendengar dari Bapak Pendeta saudara mengatakan, saudara-saudara, kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Saya sebut saudara dengar itu 30 tahun yang lalu. Kalau jam, itu masih mungkin saat itu jam 8 pagi. Andai kata Yesua itu menetapkan, Yesua menetapkan dia akan datang jam 12 siang. Sekarang kalau saudara mendengar saya mengatakan, bersiap sedialah, berjaga-jagalah, sebentar lagi Yesua akan datang. Sekarang sudah bukan jam 8 pagi lagi, tapi sekarang itu sudah jam setengah 12 siang. Artinya hanya kurang sebentar lagi, atau kalau dalam hitungan jam itu kurang setengah jam lagi Yesua akan datang. Saudara mesti hati-hati. Saudara berikan perhatian yang terbaik untuk nasihat ini. Saudara yang masih enak-enakan, saudara berikan perhatian yang terbaik. Ingat Romeim 8 ayat yang pertama. Itu tidak bisa disangkal. Roma 8 ayat yang pertama. Kalau saudara pola ibadahnya, pola pelayanannya masih enak-enakan, berarti saudara hidupnya nuruti siapa? Roh atau daging? Daging. Kira-kira selamat tidak ada yang model begitu? Ya tidak akan selamat. Kalau untuk ibadah saja kita sekarang malas-malasan, saya berani mengatakan saudara tidak akan pernah diselamatkan. Karena apa?
Bapak Yahweh cuma mikir begini, lah kanggo apa? Kamu malas ibadah tak angkat itu buat apa? Di dunia saja kamu malas ibadah, padahal ibadahmu seminggu pisan, seminggu sekali kamu malas. Nanti di Syamayim setiap hari, setiap jam kita itu ibadah, saudara. Ngerti enggak? Saudara lihat saja di dalam kitab Gilyana atau kitab Wahyu. Setiap hari 24 jam sehari seterusnya orang itu tidak ada yang mulutnya diam untuk memuji Bapak Yahweh. Berarti ibadah enggak itu di sana? Ibadah. Makanya saudara malas-malasan, ngopo ngebak-ngebaki surga iki. Ora usah diangkat. Ya, jadi hati-hati saudara-saudara sekalian. Memang bahasa Ibrani untuk kata ibadah itu ditulis dengan kata avodah. Avodah itu bisa berarti bekerja, bisa berarti service atau pelayanan, tetapi juga bisa berarti worship atau ibadah. Tapi saudara mesti ngerti, kenapa kalau saya menekankan saudara mesti setia beribadah. Karena ibadah itu juga disebut dengan kata obediah. Obed artinya work atau kerja, Yah itu kependekan dari nama Yahweh. Jadi obediah itu artinya mengerjakan pekerjaannya Bapak Yahweh. Kalau saudara tidak ibadah berarti saudara mengerjakan pekerjaannya Bapak Yahweh tidak? Rapotmu abang kabeh gitu loh. Begitu wayai terima rapot, oh lah apa? Absen bertahun-tahun. Tekone nek meh mati. Ya toh, keluarganya Pak, suami, istri, anak, orang tua saya sudah sekarat. Tolong dilayani. Ya sudah dilayani. Jangan model seperti itu saudara. Saya sangat gencar mengingatkan saudara. Sekarang sudah bukan jam 8 pagi lagi. Tetapi sudah jam setengah 12. Bahkan mungkin sekarang sudah jam 12 kurang seperempat. 11.45. Sangat butuh waktu atau hanya butuh waktu sedikit lagi. Yesua itu akan datang. Jadi saudara-saudara sekalian, ini sangat jelas artinya bahwa hanya orang-orang yang melakukan Torah, orang yang melakukan Torah itulah dia yang akan diselamatkan. Di sini saudara, kita sudah kembali ke Torah setelah sekian lama dulu kita tidak pernah menjamah Torah sama sekali. Di sini kita juga sedang terus belajar mencintai Torah. Dan di sini kita juga sedang terus belajar melakukan Torah. Dan tentunya Torah itu hanya bisa dilakukan hanya dengan kekuatannya Roh Kudus. Yesua, kenapa dia disebut sebagai Torah Hayim atau Torah yang hidup? Karena di dalam Yesua itu ada roh Bapaknya. Siapa? Ruach HaKodes. Maka Yesua bisa jadi pelaku Torah lengkap 10 atau 613-nya. Karena di dalam Yesua itu ada siapa? Rohnya Bapak Yahweh. Maka kalau saudara mau melakukan Torah apapun, Torah ibadah Sabat, makanan kosher, Torah ma'asyir atau persepuluhan dan sebagainya, saudara mesti minta kekuatan Roh Kudus. Karena yang bisa membuat saudara melakukan Torah itu dengan baik dan berhasil, itu hanya kekuatan Roh Kudus. Kekuatan manusia kita tidak akan bisa, saudara. Ya, kekuatan manusia kita tidak akan bisa. Kalau mau ibadah Sabat, orang rasa ibadah Sabat, nopo bengi-bengi, ngantuk, sesuk wene ibadai isu, kan begitu. Nah itu kalau tidak dengan kekuatan Roh Kudus, tidak akan bisa. Saya katakan orang itu hanya melakukan ibadah Sabat, itu tidak akan bisa. Padahal kalau dipikir ibadah Sabat gampang tidak kira-kira? Gampang. Tinggal berangkat dari rumah, jagrok di kehilat. Gampang kan? Tapi ternyata tidak semua orang bisa melakukannya. Dan kalau saudara ingin nantinya diselamatkan, mulai sekarang, cintailah dan lakukanlah Torah itu dengan kesungguhan dan rasa cinta. Jadi yang pertama saudara, kita melakukan Torah itu supaya kita mendapatkan dan supaya tiket keselamatan
kita itu tidak hilang. Artinya supaya kita bisa diselamatkan. Karena Torah itu isinya pengajaran-pengajaran yang akan membawa kita kepada keselamatannya Bapak Yahweh. Jadi yang pertama kita mesti ngerti, kita melakukan Torah supaya kita menerima anugerah keselamatan itu dan supaya tiket keselamatan kita itu tidak hilang. Nah, lalu selain supaya kita diselamatkan nantinya, ada satu pertanyaan. Kenapa juga kita itu mesti mencintai Torah? Kita mesti mencintai Torah karena orang benar berpegang kepada Torah. Kita ngerti pengertian ini dari mana? Kita ngerti pengertian ini dari huruf Tau dan huruf Waw di dalam kata Torah. Torah itu ditulis dengan 4 huruf Ibrani. Tau, Waw, Res, He. Dan 2 huruf Ibrani Tau dan Waw ini memberitahu kepada kita pengertian ini. Di mana huruf Tau itu memiliki arti sadik. Sadik itu artinya orang benar. Dan huruf Waw memiliki arti epek yang artinya patok atau pasak. Dan patok atau pasak di sini ini berbicara tentang pegangan atau acuan atau pakem untuk iman percaya kita. Dan pakem atau pegangan atau acuan untuk iman percaya kita itu adalah Torah. Kalau saudara bisa menjadikan Torah itu sebagai acuan iman percaya saudara, tidak akan ada ceritanya ada orang jadi mu'alaf. Orang jadi mu'alaf itu sebetulnya karena apa? Karena pada saat dia kebingungan dengan pengajaran imannya yang sekarang, iman Kristen dan Katoliknya, pada saat dia kebingungan, tanyanya bukan ke Torah, tapi tanyanya ke kitab yang datangnya ratusan tahun setelah Torah. Ya pantes bingung. Wong tanyanya sama kitab yang datangnya ratusan tahun setelah Torah. Satu diantaranya kebingungan masalah apa? Ini di kitab suciku kok tidak ada. Bukan kitab suci, ding. Di Alkitab kok tidak ada ya ditulis Yesus lahir 25 Desember. Lah tapi orang Kristen dan Katolik sedunia kok merayakan kelahiran Yesus 25 Desember. Kebingungan. Cuman sayang, pada saat mereka kebingungan, cari jawabannya bukan ke Torah, tapi ke kitab yang datangnya baru saja atau ratusan tahun kemudian setelah Torah. Ya pantas kebingungan jadi mu'alaf. Andai kata dia tanyanya ke Torah, saya yakin dia tidak akan pindah ke iman percaya lain. Karena Torah itu sumber dari segala pengetahuan. Torah itu induk dari segala pengetahuan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, andai saja kita bisa atau orang yang mu'alaf itu bisa menjadikan Torah itu sebagai acuan untuk iman percayanya ketika dia kebingungan dengan iman percayanya, dia cari jawaban ke Torah, saya yakin tidak ada orang yang mu'alaf. Nah saudara-saudara sekalian, saya tahu pasti tidak ada di antara kita yang benar. Bahkan di seluruh muka bumi ini, tidak ada orang yang namanya orang itu hidupnya betul-betul benar, itu tidak ada. Saya aja tidak benar 100% saudara. Yang benar 100% itu hanya satu pribadi, siapa dia? Yesua. Hanya Yesua yang benar-benar benar 100%. Maka saya katakan saya tahu. Pasti tidak ada di antara kita yang benar. Tapi satu pertanyaan ingin saya ketengahkan untuk saudara. Kira-kira saudara mau enggak jadi orang-orang yang dibenarkan Bapak Yahweh? Saudara mau enggak kira-kira? Kok jawabannya ada yang keras, ada yang lemes? Saudara mau enggak dibenarkan Bapak Yahweh? Mau enggak? Nah begitu jawabnya. Ojo nek kei duit tok banter nyaute. Ya. Saudara mau dibenarkan Bapak Yahweh? Haleluya. Kalau mau, cintai Torah. Gampang. Kalau saudara mau dibenarkan Bapak Yahweh, ngomong, hei kamu adalah orang benarku.
kalau saya hanya rindu kata-kata itu yang keluar dari mulut Bapak Yahweh. Kenapa? Sebagai orang yang tidak benar. Tapi Elohim El Elyon, Elohim yang maha tinggi tiba-tiba ngomong sama kita. Kamu adalah orang benarku. Perasaan kita kira-kira bagaimana saudara? Ya. Senang atau sedih? Pasti senang, ya kan? Kalau saudara mau dibenarkan sama Bapak Yahweh, gampang. Cintailah Torah. Karena apa? Karena Torah itu pegangannya orang benar, gitu loh. Cintai Torah karena Torah itu pegangannya orang benar. Jadi kalau saudara mau disebut benar sama Bapak Yahweh, ya cintai Torah. Dan setelah saudara mencintai, lakukanlah Torah itu. Dan hal ini saudara sekaligus memberitahu kita. Kalau saudara tidak mau jadi pelaku Torah, saudara tidak mau melakukan Torah, tapi saudara anti dengan Torah, mohon maaf, saya harus mengatakan berarti saudara tidak benar. Betul saudara? Kalau saudara anti sama Torah, saudara tidak mau melakukan Torah, berarti saudara tidak benar. Karena apa? Karena Torah itu pegangannya orang benar. Berarti kalau Torah itu pegangannya orang benar, nah kalau saudara tidak jadi pelaku Torah, saudara benar enggak kira-kira? Ya enggak benar. Siapapun saudara yang mendengarkan ini, entah saudara sebagai seorang jemaat, saudara seorang pelayan gereja, saudara seorang pemimpin gereja atau seorang pendeta. Tapi yang pasti siapapun saudara yang mendengarkan video ini atau mendengarkan firman ini, selama saudara tidak jadi pelaku Torah, saudara jangan pernah berpikir apa yang saudara lakukan di dalam iman kekristenanmu itu sudah benar. Perhatikan ini baik-baik, secara khusus saudara-saudara Kristen. Selama saudara masih menolak Torah, saudara tidak jadi pelaku Torah, jangan pernah saudara berpikir kebaikan yang saudara lakukan di dalam iman kekristenanmu itu sudah pasti benar. Tidak. Saya tahu kekristenan itu jebolan dari Katolik karena aksi protesnya Martin Luther. Maka Kristen itu disebut apa? Kristen Protestan. Saya ngerti Kristen itu jebolannya Katolik karena aksi protesnya Martin Luther. Maka karena saya ngerti kekristenan itu jebolannya Katolik, saya katakan wajar kalau kekristenan itu menolak Torah. Cuman saya harus mengatakan ini, karena apa saudara? Saya harus mengatakan jangan saudara yang beriman dalam iman Kristen, kalau saudara sudah melakukan kebajikan, saudara melakukan kebaikan, lantas di situ saudara berpikir saudara sudah jadi orang benar. Belum, bahkan tidak sama sekali. Bahkan Bapak Yahweh itu ngomongnya lebih ekstrim dari saya melalui siapa? Nabi Yesaya. Melalui Nabi Yesaya Bapak Yahweh ngomong apa? Tetapi kebaikan kami hanya seperti apa? Kain gombal mukio. Ya, kain kotor, kain gombal mukio itu loh. Yang hanya diinjak-injak untuk ngepel dan untuk ngelap-ngelap bagian yang kotor. Apakah berarti di situ kebaikan bisa jadi tiket keselamatan kita, saudara? Oh tidak. Kita berbuat baik harus. Tapi kita mesti ngerti konsep yang benar. Kita berbuat baik itu adalah manifestasi atau perwujudan sikap karena kita sudah diselamatkan. Jangan dibalik. Kita berbuat baik supaya diselamatkan. Nah itu keliru. Yang benar kita berbuat baik karena kita sudah diselamatkan. Karena aku sudah selamat, maka aku harus berbuat baik. Satu kebaikan yang harus aku ajarkan adalah apa? Memberitakan kebenaran nama Yahweh. Itu kebaikan yang harus saudara ajarkan. Satu di antaranya. Karena kalau saudara ngerti, ada orang yang masih belum menyembah Bapak Yahweh dan Yesua, kan kita sudah bisa pastikan sesuai kitab suci Yesaya 43 ayat 11, orang itu tidak akan selamat. Nah kalau saudara diem, saudara tidak kasih tahu, percaya dan terimalah Yahweh sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, saudara cuma diem, saudara bisu, saudara baik enggak berarti?
Tidak baik, saudara. Itu satu di antara kebaikan yang bisa kita lakukan. Kita berbuat baik karena kita sudah diselamatkan. Jadi sekali lagi saya harus mengatakan ini. Saya harus mengatakan bahwa kebaikan yang Anda lakukan dalam iman kekristenan saudara. Kalau saudara sudah berhasil melakukan kebaikan, jangan pernah saudara berpikir saudara itu sudah benar. Saya harus mengatakan ini. Karena apa, saudara? Karena berapa banyak orang Kristen menganggap dirinya benar karena sudah menolak Torah. Bayangkan. Orang menolak Torah tapi nganggap dirinya justru benar. Tapi dengan orang yang melakukan Torah berusaha mencintai dan melakukan Torah justru dianggap apa? Orang kok mau dikungkung sama hukum begitu. Nah ini kan pola yang kualik-walik. Torah itu bukan hukum. Torah itu teaching atau pengajaran. Yang isinya aturan-aturan kehidupan yang akan membuat kehidupan manusia itu lebih baik, benar dan berkenan di hadapan Elohim. Torah itu bukan hukum, cuman saya ngerti kenapa kekristenan menyebut Torah atau menganggap Torah itu hukum. Karena di setiap 10 Torah itu selalu diawali dengan kata lo, yang artinya jangan atau tidak boleh. Kalau kata jangan atau tidak boleh ini dilanggar, maka urusannya sama apa? Sama hukum. Maka disitulah orang Kristen menganggap Torah itu hukum. Bukan. Saya mesti meluruskan, Torah itu bukan hukum. Torah itu teaching atau pengajaran. Kalau hukum, bahasa Ibrani-nya mispat. Hukum-hukum mispatim. Jadi saudara-saudara sekalian, saya mesti mengatakan ini. Dan maaf, ini sangat keras. Saudara yang sudah melakukan kebaikan, jangan lantas saudara berpikir saudara sudah jadi orang benar. Belum. Saya harus mengatakan ini karena berapa banyak orang Kristen yang menganggap dirinya itu benar ketika dia menolak Torah itu mentah-mentah. Karena merasa apa? Sudah hidup di zaman kasih karunia. Nah ini yang keliru. Tapi malam ini kita bersama-sama diberitahu. Selama saudara tidak mencintai Torah dan selama saudara tidak berusaha jadi pelaku Torah yang baik, jangan pernah saudara berpikir bahwa saudara itu sudah benar. Saudara belum benar. Orang dikatakan benar itu kalau berpegang, mencintai dan melakukan apa ini? Torah, itu baru dikatakan orang itu benar. Ini yang pertama, kenapa kita itu mesti mencintai Torah. Yang malam ini Torah Bapak Yahweh, hikmat Torah itu sedang dicurahkan double porsi di tengah-tengah kita. Ya saudara, tangkap pesan Torah ini baik-baik. Kemudian yang kedua, kenapa juga kita mesti mencintai Torah. Karena Torah adalah the last and tamim, atau yang terakhir dan sempurna. Artinya apa? Artinya selain Torah itu kitab yang pertama, Torah itu juga kitab yang terakhir. Dan kalau Torah itu kitab yang terakhir, ini artinya juga Torah itu tidak perlu disempurnakan lagi. Atau Torah tidak butuh kitab lain untuk menyempurnakannya. Karena apa? Karena Torah itu sudah sempurna. Kita ngerti pengertian ini dari mana? Kita diberitahu pengertian ini dari huruf tau di dalam kata Torah yang juga memiliki kedua arti ini. The last yang artinya yang terakhir, dan tau itu juga memiliki arti tamim yang artinya sempurna. Mungkin sampai di sini ada di antara kita yang berpikir atau bertanya-tanya. Loh Pak, Torah kok dikatakan kitab yang terakhir sih? Bukannya setelah Torah itu masih ada Injil dan kitab-kitab lain sampai kitab Giliana Pak? Sampai kitab Wahyu. Saya katakan betul saudara. Tapi semua kisah atau semua nubuatan yang terjadi di Injil dan kitab-kitab lain sampai kitab Giliana atau kitab Wahyu. Semua kisah yang ditulis di Injil dan semua kitab sampai kitab Wahyu
itu berasal dari Torah, Nevi'im, dan Ketuvim. Saya ambil contoh. Di dalam kumpulan kitab yang disebut dengan Besorah atau Injil, atau kekristenan sebut dengan Hafrit Hakadasa atau Perjanjian Baru. Di situ ada satu kisah ketika Yesua disalib. Ketika Yesua ada di atas kayu salib, waktu itu Yesua teriak apa? Eloi, Eloi, lemah sefaktani. Kata Eloi, Eloi, lemah sefaktani, atau yang dalam kekristenan dikenal dengan Eli, Eli, lama sabaktani, itu sebetulnya pernah diucapkan oleh seorang raja yang bernama siapa? Raja Daud. Ketika Raja Daud itu merasa hidupnya sedang ada di dalam satu lembah bayang-bayang maut. Waktu itu Raja Daud mengatakan apa? Eloi, Eloi, lemah sefaktani. Dia merasa kenapa seolah-olah Elohim itu meninggalkan aku. Nah, sebetulnya apa yang dirasakan, dialami, dan kemudian keluar dari mulutnya Raja Daud ini, itu menjadi satu nubuatan. Dengan kata lain, nubuatan itu berbicara tentang apa? Suatu hari kelak akan ada satu pribadi yang juga akan berkata seperti Raja Daud ini. Dan ternyata betul saja ada satu pribadi, nama pribadi itu adalah Yesua. Ketika dia ada di kayu salib, Yesua berkata apa? Eloi, Eloi, lemah sefaktani. Ini satu bukti bahwa semua kisah atau nubuatan yang digenapi di dalam Injil dan kitab-kitab lain setelah Matius, Markus, Lukas, Yohanan, Yakov, kemudian ada kitab lain sampai kitab Giliana atau kitab Wahyu. Semua kisah atau nubuatan yang ditulis di situ itu berasal dari Torah, Nevi'im, dan Ketuvim. Artinya Torah bersama Nevi'im dan Ketuvim itu yang menubuatkan semua kisah-kisah yang ditulis di Injil sampai kitab Giliana. Sampai di sini dulu, Bapak Ibu Saudara paham? Ya, jadi semua yang ditulis kisah di dalam Injil dan kitab-kitab lain sampai kitab Giliana atau Wahyu, itu sudah lebih dulu dinubuatkan di dalam Torah. Maka kalau orang Kristen mengatakan, kita sudah tidak perlu Torah lagi karena sudah hidup di zaman kasih karunia, itu keliru. Karena apa? Adanya kasih karunia, karena Torah itu sudah lebih dulu menubuatkan akan muncul sang kasih karunia yang adalah Yesua sendiri. Kira-kira kalau Torah tidak menubuatkan sang kasih karunia yang adalah Yesua, Yesua akan muncul enggak di zaman kasih karunia saudara? Tidak. Kasih karunia itu ya Yesua sendiri. Maka saya pernah mendapatkan satu quote yang bagus dan benar. Dikatakan apa? Grace is a person, not a doctrine. Grace itu pribadi atau ada pribadi yang menyandang. Bukan doktrin gereja. Cuman gereja yang menjadikan kasih karunia itu sebagai doktrin. Bukan dilihat sisi pribadinya. Grace is a person. Kasih karunia itu pribadi. Ada pribadinya siapa? Yesua. Gitu loh. Kalau orang mau menambahkan kata sang di depan kata kasih karunia, akan kebuka saudara. Bahwa kasih karunia itu ada pribadinya. Cuman karena orang itu tidak mau menambahkan kata sang di depan kata kasih karunia, ya sudah. Selama-lamanya kekristenan tertutup tentang siapa sesungguhnya pribadi sang kasih karunia ini. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mesti ngerti bahwa Torah bersama Nevi'im dan Ketuvim itulah yang menubuatkan semua peristiwa atau kisah atau nubuatan yang dimunculkan, yang ditulis di dalam kitab Injil sampai kitab Giliana atau kitab Wahyu. Nah inilah yang saya maksud dengan Torah, itu kitab yang terakhir. Karena apa? Karena Torah bersama Nevi'im dan Ketuvim yang kemudian disebut dengan tanah. Torah, Nevi'im, dan Ketuvim itu masterpiece-nya. Torah itu masternya.
yang utama gitu loh. Adanya kisah yang ditulis di Injil atau orang sebut dengan perjanjian lama, itu karena Torah sudah menubuatkan dulu. Maka saya pernah memberitahu apa? Menyebut kitab suci kita dengan perjanjian lama dan perjanjian baru itu salah, tidak tepat. Yang benar menyebutnya zaman nubuatan dan zaman ketika nubuatan itu dimunculkan. Nah itu benar. Kalau pakai kata perjanjian, begitu sampai kitab Maleakhi pasal terakhir, ayat terakhir, orang akan dadah sama Torah, sama perjanjian lama. Goodbye perjanjian lama, goodbye PL, Torah. Ya, sekarang aku mau masuk ke perjanjian yang baru. Sudah ya, goodbye. Orang menolak Torah, menolak Yahweh, karena apa saudara? Karena pakai istilah perjanjian lama. Nah itu kelirunya di situ. Tapi kalau istilahnya dibenarkan, dibetulkan, zaman nubuatan dan zaman ketika nubuatan dimunculkan, maka linknya itu tidak akan putus. Tapi kalau pakai istilah perjanjian seolah-olah putus. Sampai di perjanjian lama selesai, wes dadah kita masuk ke perjanjian yang baru. Hidup di zaman kasih karunia. Memang betul kita sekarang hidup di zaman kasih karunia. Bahkan saya katakan kita bisa mengenal nama Yahweh dan Yesua. Itu juga kasih karunia dari Bapa Yahweh. Itu kasih karunia. Tanpa kasih karunia, kita ini siapa? Bukankah saya pernah memberitahu? Awalnya keselamatan itu eksklusif hanya milik orang-orang Yahudi. Tapi oleh kasih karunia Bapa Yahweh, Dia berikan Yesua. Begitu Yesua mati, saat itu juga keselamatan tidak lagi eksklusif miliknya orang-orang Yahudi, tapi juga miliknya siapa? Goyim atau bangsa-bangsa. Jadi inilah yang dimaksud Torah itu kitab yang terakhir. Karena Torah bersama Nevi'im dan Ketuvim itu masterpiece-nya. Torah itu masternya. Dan kalau dikatakan ada kitab yang menyempurnakan Torah, sebetulnya kitab yang menyempurnakan Torah itu ya Injil dan kitab-kitab lain sampai kitab Giliana atau kitab Wahyu itu. Karena apa? Karena di Injil dan kitab-kitab lain sampai kitab Giliana atau kitab Wahyu, semua yang dinubuatkan Torah, Nevi'im dan Ketuvim digenapi di sana. Kalau digenapi berarti diapakan? Disempurnakan, saudara-saudara sekalian. Ya jadi tidak perlu, saya katakan ada kitab lain selain Injil dan kitab-kitab lainnya sampai kitab Wahyu untuk menyempurnakan Torah. Ya, sekali lagi tidak perlu ada kitab lain untuk menyempurnakan Torah di luar Injil sampai kitab Wahyu. Kan aneh saudara. Masa yang menyempurnakan datangnya ratusan tahun setelah Torah. Nah ini kan aneh. Ya, jelas tidak mungkin. Datangnya jauh setelah Torah, tapi menyempurnakan yang sudah ada dan paling tua. Itu ceritanya bagaimana coba? Saya sampai sekarang masih belum ketemu pikir saya. Ya datangnya ratusan tahun setelah Torah, tapi dibilang kitab itu mau menyempurnakan Torah seperti anggapan ini saudara. Seperti yang saudara lihat di depan ini. Ini kan aneh. Datangnya ratusan tahun, tapi mau menyempurnakan yang paling tua. Tidak bisa. Sebetulnya saudara, klaim dari iman seberang yang mengatakan ada kitab atau kitab merekalah yang menyempurnakan Torah atau menyempurnakan Injil. Sebetulnya itu cuman klaim yang dasarnya itu cuman fanatik agama. Dasarnya itu bukan kebenaran, bukan. Ya, klaim seperti ini nih, ya. Klaim seperti yang saudara lihat di depan ini. Ini sebetulnya klaim yang dasarnya itu cuman fanatik agama, bukan dasar kebenaran. Tapi saya maklum, karena mereka sudah terbiasa dengan ilmu gadokmologi dan cocokmologi. Ya sudah, biarkan saja. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kenapa kita harus mencintai Torah? Yang ketiga, karena Torah itu kados atau Torah itu kudus. Dan semua yang kudus harus dilakukan. Huruf res di dalam kata Torah memiliki arti holy atau kudus.
Mari kita membuka kitab suci kita di dalam kitab Romiim atau kitab Roma pasal ke-7 ayat yang ke-12. Dan saudara siapkan juga kitab Filipim atau kitab Filipi 4 ayat yang ke-8. Romiim dulu saya bacakan, saudara simak baik-baik. Di situ dikatakan demikianlah sesungguhnya Torah itu kudus. Sudah ketemu semua belum? Sudah ya? Demikianlah sesungguhnya Torah itu apa? Kudus. Dan perintah itu pun kudus dan adil dan baik. Lalu kitab Filipi pasal yang ke-4 ayat yang ke-8. Filipi kuning gitu ya. Wah ini. Filipi 4 ayat yang ke-8. Di situ dikatakan apa? Selebihnya hai saudara-saudara, apa saja yang benar, apa saja yang mulia, apa saja yang adil, perhatikan, apa saja yang suci, suci dengan kudus sama enggak? Sama. Jadi apa saja yang suci atau kudus, apa saja yang menyenangkan, dan apa saja yang patut dipuji, sekiranya ada suatu kebajikan dan sekiranya ada suatu pujian, take your heart. Dalam bahasa Inggris ditulis seperti itu. Tasimu levavkem, bahasa Ibraninya. Artinya take atau juga ada terjemahan yang dikatakan put into your heart. Masukkan, letakkan itu dalam jantungmu. Sedangkan kita sudah diberitahu, jantung itu tempat keluarnya kehendak-kehendak. Artinya segala sesuatu yang baik, yang kudus, jadikanlah itu sebagai satu kehendak yang baik dalam dirimu. Jadi saudara-saudara sekalian, karena Torah itu kudus dan yang kudus itu harus kita lakukan. Inilah alasan yang ketiga, kenapa kita mesti mencintai Torah dan kenapa kita harus mencintai Torah. Kemudian yang terakhir, kenapa kita mesti mencintai Torah? Karena Torah isi jantungnya Yahweh. Dan itulah atau Torah itulah kehendaknya Bapak Yahweh yang harus dilakukan oleh semua orang supaya semua orang itu bisa selamat seperti yang dikatakan Yesua di dalam kitab Matius atau Matius 7 ayat 21. Kita ngerti pengertian ini dari mana? Dari huruf H di dalam kata Torah yang memiliki arti heart atau jantung. Nah, di sini saya memberikan satu catatan. Tidak kebetulan kitab Torah diawali dengan huruf Bet pada kata Beresit di kitab Kejadian pasal pertama ayat yang pertama, dan tidak kebetulan juga kitab Torah itu diakhiri dengan huruf Lamed pada kata Yisrael atau Israel di kitab Devarim atau Ulangan 34 ayat 12. Nah, ketika huruf Lamed dan Bet itu disatukan, maka Lamed dan Bet yang disatukan akan membentuk kata Lev yang artinya jantung, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan kita sudah diberitahu bahwa dari jantung itulah keluar yang namanya kehendak-kehendak. Bukan dari hati seperti yang selama ini kita pahami. Hati itu kaitannya dengan pikiran. Yang ada di hati dan pikiran itu apa saudara? Blueprint-nya, rencananya. Tapi yang mengeksekusi apa yang ada di dalam kafet atau di dalam lever dan pikiran kita, yang mengeksekusi siapa ini? Jantung. Jadi jantung itu eksekutornya. Cuman selama ini orang berpikir apa? Kehendak yang ada di hati. Ya karena apa? Orang terlalu sering mengatakan ndak apa-apa. Itu kan kiasan. Yo kabeh nek digawe kiasan yo ora apa-apa. Ya toh? Kenapa? Orang ndak makan sandal sekalian. Ya toh? Ndak apa-apa. Sandal itu kan bisa jadi gambaran ayam goreng. Nek panganan sandal nek gelem. Kenapa kalau makan ndak mau dikiaskan? Maunya yang asli. Lah aneh saudara. Ya kan? Tapi kalau kata-kata dalam kitab suci selalu dikiaskan. Ndak apa-apa. Heart itu bisa berarti hati.
Pada dalam bahasa Ibrani tidak mengenal seperti itu. Heart atau jantung bahasa Ibraninya ini, lev. Kalau hati itu bahasa Ibraninya kafet. Dan kehendak itu munculnya bukan dari hati. Kehendak itu munculnya dari sebelah kiri ini. Dari mana? Dari lev, dari jantung. Kita mesti ngerti ini saudara. Kita luruskan segala sesuatunya. Maka ketika Shelomo itu dibawa dalam pemandangan alam roh yang orang sebut dengan mimpi. Waktu Shelomo ditawari Bapak Yahweh, kamu mau minta apa? Apa yang ingin aku lakukan kepadamu? Kamu mau minta apa? Shelomo jawabnya, aku minta apa? Lev Shomea. Shelomo itu tidak pernah minta hikmat. Jangan keliru, jangan salah. Hikmat itu pemberian dari Bapak Yahweh karena dianggap apa yang diminta Shelomo itu sesuatu yang baik. Bapak Yahweh ngomong apa? Karena kamu tidak minta nyawa musuhmu, kamu tidak minta kekayaan, kamu tidak minta kemasyuran, tapi kamu meminta sesuatu yang baik yang disebut dengan lev shomea, maka aku akan memberikan kepadamu lev hakam atau jantung yang berhikmat. Jadi hikmat itu pemberian, bukan permintaannya Shelomo. Saudara-saudara sekalian, Shelomo mau jantungnya itu dibuat dengar-dengaran suara Tuhan. Lev shomea itu artinya listening heart, jantung yang mendengar. Karena apa? Dia ingin jantungnya itu dibuat dengar-dengaran suara Bapak Yahweh Elohimnya. Karena apa? Dia menyadari ketika dia harus menggantikan tahta ayahnya sebagai raja, usianya masih muda, dia belum berpengalaman. Kalau jantungnya sampai tidak dipimpin Bapak Yahweh, dibuat dengar-dengaran suara Yahweh, Shelomo itu bisa mengambil kehendak-kehendak dari dirinya sendiri, dari egonya sendiri, gitu loh. Maka Shelomo itu minta, berikan aku lev shomea, listening heart. Tidak hanya hearing heart, tapi lebih kepada listening heart. Hearing dan listening itu artinya mirip. Sama-sama mendengar. Cuman kalau hearing itu biasa. Hearing. Tapi kalau listening. Saya seperti misalkan sedang minta Ivan memperhatikan omongan saya. Listen Ivan. Begitu saudara. Bukan hear Ivan. Bukan. Ivannya hearing. Mendengarkan saya. Yang sedang minta listen. Dengarkan baik-baik. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi kita mesti bedakan. Lev itu jantung, kafet itu hati. Dan kita sudah diberitahu, dari jantung itulah keluar kehendak-kehendak. Bukan dari hati seperti yang selama ini kita pahami. Coba kita buka bersama-sama di dalam kitab Matai atau kitab Matius pasal ke-7 ayat yang ke-21. Di situ dikatakan, bukan setiap orang yang berkata kepadaku Yesua Tuhan, Tuhan, dia akan masuk kemana itu? Ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia atau orang yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di sorga atau di Syamayim. Sekali lagi saudara, di sini kita diingatkan bahwa hanya orang yang melakukan kehendak Bapak Yahweh atau kehendak yang disebut Torah, dialah yang berhak atas keselamatan itu. Kita sudah diberitahu. Dari lev itu muncul yang namanya apa? Kehendak-kehendak. Tidak kebetulan. Torah itu diawali dengan huruf bet dan diakhiri dengan huruf lamet. Lamet dan bet itu dirangkai jadi apa ini? Jadi lev artinya jantung. Dari jantung itu keluar kehendak-kehendak. Jadi dengan kata lain, kehendaknya Bapak Yahweh itu apa sebetulnya? Apa ini? Torah. Gampang enggak kira-kira? Selama ini orang kan bingung. Nah kehendak iki apa? Terus orang menafsirkan dengan apa? Oh Bapak Yahweh itu berkehendak apa? Pokok kita hidup baik, berbuat baik, saling tolong menolong, kita mesti selamat mlebu surga. Lah kok enak men, ya toh? Lah nanti kalau cuman berbuat baik, maling rampok itu Robin Hood itu ya apik, bener enggak? Dia merampok terus dikasih orang siapa?
Miskin, berarti baik enggak saya tanya? Lah berarti kita kumpul Robin Hood. Lah kok enak men, ya toh? Nanti lama-lama orang ngerampok, sing penting habis ngerampok apa? Sodakoh, amal. Ya toh, sedekah. Karena dengan sedekah bisa masuk surga. Ya surga ini kebak umpel-umpelan. Rong nek sing rong adus barang, wampek. Ya toh, lah kok enak men. Terus buat apa saya beriman kepada Bapak Yahweh dan Yesua dan saya susah payah atau kita susah payah berusaha mencintai dan melakukan Torah. Kalau toh akhirnya semua orang dari semua iman percaya dengan modal berbuat baik bisa masuk surga. Lah kok enak men. Ya mending tidak usah ikut Bapak Yahweh. Ya toh, ikut Bapak Yahweh kita dikatakan apa? Dikekang sama Torah. Makan ini tidak boleh, makan itu tidak boleh. Lah mending saya pakai pola Yunani. Makan sego goreng babat gongso, makan cumi-cumi, makan RW, RT, RW, lurah, camat, cari, tak makan semua. Habis itu saya sedekah. Biar masuk surga. Gampang tidak kira-kira? Lah kok enak men. Lah terus buat apa? Tujuan orang dilatih mempertahankan imannya di dalam kebenaran. Kalau cuman berbuat baik bisa masuk surga. Tidak bisa, saudara-saudara sekalian. Jadi sekali lagi kita diingatkan bahwa hanya orang yang melakukan kehendak atau Torah, dialah yang berhak atas keselamatan itu. Bukan orang yang teriak Tuhan, Tuhan. Termasuk bukan orang yang teriak Yahweh, Yahweh, tapi tidak melakukan Torah yang akan masuk dalam kerajaan Syamayim. Jangan salah. Maka saya pernah mengajak untuk kita apa? Semua orang yang mengaku pengagung Yahweh di seluruh dunia ini. Buatlah satu pertanyaan. Setelah aku mengenal nama Yahweh. Aku memuji, aku mengagungkan nama Yahweh. Buatlah satu pertanyaan, aku itu pengagung Yahweh atau pengagung nama Yahweh? Karena pengagung Yahweh dan pengagung nama Yahweh tidak sama, saudara. Bedanya apa? Kalau pengagung nama Yahweh, dia merasa tidak punya kebutuhan untuk melakukan Torah. Itu kalau pengagung nama Yahweh. Bagi pengagung nama Yahweh, bagi orang itu, pokok cukup aku mengagungkan nama Yahweh sudah cukup. Aku pasti diselamatkan. Siapa bilang? Tidak begitu konsepnya. Itu bedanya antara pengagung nama Yahweh dan pengagung Yahweh. Kalau pengagung nama itu cuman kebutuhannya pokok aku tidak lagi pakai nama yang dari Yunani dan dari Arab, tapi pakai nama Ibrani, nama Yahweh. Wes titik. Soal Torah makanan kosher, ora perlu, ora usah. Dan dia berpikir dia bisa selamat, tidak bisa. Saya katakan orang itu berusaha nunut selamat, tapi tidak akan pernah selamat. Kalau pengagung Yahweh, bedanya, kalau pengagung Yahweh, dia akan sangat mencintai Torah. Dia adalah orang yang punya satu kerinduan yang kuat untuk bisa jadi pelaku Torah yang baik. Sekalipun tidak mudah untuk jadi pelaku Torah atau tidak mudah untuk melakukannya. Awalnya saudara, ketika membaca ayat ini, ketika membaca ayat yang dikatakan bukan orang yang berkata atau berseru Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, tapi yang melakukan kehendak Bapakulah yang akan masuk dalam kerajaan surga. Awalnya kita tidak ngerti. Kita tidak tahu yang dimaksud kehendak Bapakku oleh Yesua itu apa. Tapi sekarang kita ngerti apa itu kehendaknya Bapak Yahweh. Yang ternyata kehendaknya Bapak Yahweh. Bapak Yahweh itu ingin anak-anaknya melakukan Torah. Karena sekali lagi, Torah itu life. Torah itu isi jantungnya Yahweh. Dengan kata lain, Torah itu kehendaknya Yahweh yang sangat Yahweh inginkan untuk dilakukan oleh anak-anaknya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, soal keselamatan
memang saya katakan keselamatan ada di tangan Bapak Yahweh. Perhatikan baik-baik. Soal keselamatan memang di tangan Bapak Yahweh. Tapi keputusan apakah saudara akan menerima keselamatan itu atau tidak menerima keselamatan itu, keputusannya ada di tangan saudara dan saya. Soal keselamatan memang hak prerogatifnya Bapak Yahweh. Itu wewenangnya Bapak Yahweh. Tapi ingat sekali lagi, saudara yang mendengarkan firman ini dimanapun saudara ada. Tiket keselamatan itu sedang diobral sama Bapak Yahweh. Free, gratis. Kamu terima, kamu selamat. Tidak kamu terima, tidak apa-apa. Tapi tolong jangan dibuang. Jangan disobek ya tiketnya. Sini kasih aku lagi, tak kasih ke orang lain yang mau terima. Tidak apa-apa. Sekali lagi, soal keselamatan itu memang wewenangnya Bapak Yahweh. Tapi soal apakah kita mau menerima keselamatan itu atau tidak, itu ada di tangan kita. Saudara menolak Torah, it's okay. Go ahead. Tidak apa-apa, kamu menolak, silakan, itu hakmu menolak. Tapi ketika kamu menolak Torah, kamu mesti ingat dan kamu mesti tahu dan kamu mesti camkan baik-baik. Saudara menolak Torah, saudara harus siap dengan konsekuensinya, yaitu tidak selamat. Tapi ketika saudara memilih untuk mencintai Torah, saudara memilih untuk melakukan Torah itu, keselamatan Bapak Yahweh pasti jadi milik saudara dan saya. Amin. Keputusan ada di tangan kita. Ya, saya berharap di sini tidak jomplang. Artinya ada yang menerima, ada yang tidak. Saya berharap kita punya jantung yang punya kehendak, yang mengasihi dan melakukan Torah dan mencintai Torah. Amin. Saya kerinduannya hanya begitu, saudara. Kerinduan seorang gembala itu sederhana. Jemaat Tuhan yang digembalakan itu semuanya jadi pelaku Torah, pelaku firman. Sekalipun untuk jadi pelaku Torah itu tidak mudah. Kita dengan tertatih-tatih. Hari ini bisa, besok tidak bisa. Hari ini berhasil, besok gagal. Tapi Bapak Yahweh tidak pernah melihat kegagalannya. Tapi effort usaha kita ketika kita berusaha melakukan yang terbaik untuk Torah, itulah yang dinilai Bapak Yahweh. Itulah yang dilihat sama Bapak Yahweh, saudara. Ya, jadi sekali lagi, saudara menolak Torah, itu hak saudara. Cuman saya harus memberitahu, saudara menolak Torah, saudara harus siap dengan konsekuensinya, yaitu saudara tidak akan pernah selamat. Tapi ketika saudara dan saya mau membuka jantung hatimu untuk mencintai dan berusaha dengan kekuatan Roh Kudus melakukan Torah itu, buktikan firman yang saudara dengar malam hari ini. Keselamatan pasti jadi milik kita sekalian. Amin. Amin. Bapak Yahweh memberkati kita sekalian. Sekarang saya akan menjelaskan kenapa di depan kita ada susu dan keju. Saudara perhatikan baik-baik. Dua hidangan ini, saudara. Bahkan ada harusnya roti keju juga boleh. Ada segala sesuatu yang berbau dairy atau berbau susu, itu boleh. Tapi kenapa dua hidangan ini, yaitu keju dan susu, sekarang ini ada di depan kita semua, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya akan menjelaskan supaya saudara ngerti. Ini selalu ada dalam setiap perayaan Syavuot atau Pentakosta. Pada dasarnya, kedua makanan minuman yang ada di depan ini mengandung satu bahan yang sama, yaitu susu atau kalaf. Lalu kenapa dairy atau segala sesuatu yang berhubungan dengan susu selalu ada di dalam setiap perayaan Syavuot? Yang pertama, waktu itu ketika orang-orang Yahudi menerima Torah Yahweh di Gunung Sinai, termasuk ketika mereka menerima instruksi khusus untuk bagaimana
menyembelih dan menyiapkan daging yang benar untuk dimakan atau mereka makan. Sampai saat itu orang-orang Yahudi belum mengikuti aturan atau hukum ini. Sehingga karena saat itu mereka belum mengikuti aturan yang ditetapkan Bapak Yahweh bagaimana menyembelih daging yang benar, bagaimana menyiapkan daging yang sudah disembelih untuk dimakan itu dengan benar, maka semua daging dan panci masak mereka saat itu dianggap tidak layak. Karena cara mereka mempersiapkannya masih pakai pola yang lama. Toko dicacah-cacah dagingnya masukin ke wadah atau ke panci. Karena apa? Kenapa saudara? Kok daging dan panci masak mereka dianggap tidak layak? Karena saat mereka menerima aturan yang baru dari Torah tentang makanan dan minuman, atau saya sebut dengan hukum kasrut, atau hukum yang mengatur tentang pola makan dan minumnya orang Yahudi. Aturannya saat itu jatuhnya pas pada hari Sabat. Sedangkan kita tahu pada hari Sabat orang-orang Yahudi tidak boleh apa? Bekerja. Maka hari Sabat kalau ditulis pakai huruf Ibrani tidak ada huruf yodnya. Karena yod itu satu diantaranya artinya work atau bekerja. Sheni ada huruf yodnya. I-nya sheni, I-nya itu yod. Selisih ada huruf yodnya. Refi'i 2 huruf yod. Hamisi ada yodnya. Jumat sisi ada 2 huruf yodnya yang artinya bekerja. Tapi Sabtu atau Sabat ditulis dengan huruf sin bet tau. Ada huruf yodnya? Tidak ada. Berarti tidak boleh bekerja. Ya sedangkan mereka tidak boleh bekerja atau mengolah makanan pada hari Sabat. Cuman perutnya kan mesti diisi saudara. Mereka harus tetap apa? Makan. Maka satu-satunya makanan yang bisa mereka makan adalah halaf atau susu yang tidak memerlukan persiapan sebelumnya. Karena susu itu sudah mereka bawa sejak sebelum hari Sabat. Yang sudah dibawa makanan bekalnya itu apa? Halaf atau susu dan itu boleh dimakan. Tapi tidak boleh mengolah makanan. Paham Bapak Ibu Saudara? Paham ya? Nah terus, jadi ini adalah awal mula kenapa orang-orang Yahudi itu makan makanan dairy atau makanan yang mengandung susu pada perayaan Syavuot. Karena pada saat mereka menerima hason atau pewahyuan di Sinai, saat itu bertepatan dengan hari Sabat yang tidak boleh dipakai untuk mengolah makanan. Maka saat itu mereka ngapain? Mereka minum susu yang mereka bawa sebelum hari Sabat. Nah lalu yang kedua, perlu kita ketahui, Torah disamakan dengan susu. Sama seperti susu yang memiliki kemampuan untuk sepenuhnya menopang tubuh manusia. Demikian juga Torah menyediakan semua makanan rohani yang diperlukan untuk jiwa manusia. Torah itu selalu disamakan seperti susu. Maknanya apa? Ini sama seperti susu yang memiliki kemampuan untuk sepenuhnya menopang tubuh manusia. Demikian juga Torah menyediakan semua makanan rohani yang diperlukan untuk jiwa manusia. Saya yakin kita tahu dan kita pasti pernah mengalami. Ketika kita masih bayi dulu saudara, kita tidak pernah makan makanan lain selain apa? Air susu ibu kita. Tapi ajaibnya, sekalipun kita hanya minum air susu ibu kita, buktinya kita bisa tetap hidup loh saudara. Ya, tapi kalau sekarang wis gerang-gerang begini, cuman diminumi nasi, kaliren, ya toh, sudah tua-tua begini, ngeleh, watengi kelidian, cuman dikasih ASI yo, kaliren. Tapi anehnya, pada saat bayi, makhluk yang disebut bayi,
yang dayanya belum sekuat orang dewasa, cuman dikasih susu tapi bayi tetap hidup. Ya, ajaibnya di situ, saudara. Maka digenapilah firman Elohim juga yang dikatakan apa? Manusia itu tidak hidup hanya dari roti saja, tapi manusia itu juga hidup dari firman atau perkataan Elohim. Bukankah Torah itu isinya perkataannya Bapak Yahweh? Betul, saudara? Maka saya sering memberitahu, saudara mau kerja, boleh. Tapi janganlah saudara itu bekerja sampai meninggalkan ibadah. Buktikan firman yang saudara dengar. Ya, malam ini kalau sampai tidak terbukti, ora usah ibadah maneh. Ya, buktikan. Saudara tidak perlu kerja ngongso. Cukup saudara kerjalah biasa saja. Ya, apa yang saudara kerjakan serahkan kepada Bapak Yahweh. Saya sudah mengerjakan bagian saya, Bapak Yahweh berkatilah apa yang saya kerjakan. Saya percaya, saudara ketika pekerjaanmu diberkati Bapak Yahweh, firman yang dikatakan susah payah tidak menambahi, tapi berkat Yahweh yang menjadikan kaya, pasti digenapi dalam kehidupan saudara. Tidak perlu sampai saudara tekuk ringkel. Ya sampai banting tulang-tulang dibanting-banting, balung kok dibanting. Keliru. Balung itu pijeti gitu loh. Ya toh dibuat olahraga. Tidak usah sampai kerja ngongso-ngongso. Ingat, kitab suci memberitahu apa? Susah payah tidak menambahi. Tapi berkat Bapak Yahweh yang menjadikan kita itu apa? Kaya raya. Ya, amin. Ya. Ingat, Bapak Yahweh itu sudah ngomong begitu. Nah, saudara pegang baik-baik. Bahkan, saya tidak pusing soal sekolah. Ya, anak-anak saya itu tidak pusing. Saya cuma ngomong sama anak-anak saya ini. Pokok ya, kamu nilainya KKM saja. Tidak usah ranking. Ya, nek ranking malah papa mbok balap. Wis rasah mbok akali mbok papamu malan. Ya, nek kowe ranking. Wis, pokok nilaimu KKM naik, lulus. Sing penting kamu selamat. Ya toh, wong kitab suci yang ngomong apa? Banyak belajar membikin apa? Letih, lelah badan. Nah ya benar dah. Wong Bapak Yahweh sudah ngomong apa? Yang membuat kita sukses besar dan kaya raya itu berkatnya Bapak Yahweh. Gitu loh. Karena berapa banyak orang pendidikannya tinggi tapi juga ada yang nganggur. Tapi orang yang tidak sekolah sukses besar punya perusahaan yang besar. Ayo piye itu saudara ya. Jadi percayalah kepada Bapak Yahweh. Hidup kita itu ditentukan oleh perkataannya Bapak Yahweh. Inilah maksud dari Torah yang disamakan dengan susu. Seperti halnya susu yang memiliki kemampuan menopang tubuh manusia. Demikian pula Torah Yahweh akan menyediakan semua makanan yang baik untuk jiwa kita. Kemudian susu dalam bahasa Ibrani ditulis dengan kata halaf. Nilai gematria kata halaf adalah 40. 40 dari mana? Het itu nilai gematrianya 8, lamet 30, dan bet 2. Dan angka 40 itu mengacu kepada 40 hari Mose ada di Gunung Sinai saat dia menerima Torah dari Bapak Yahweh. Ayatnya tidak usah kita baca, nanti saudara baca sendiri di rumah. Jadi ini kaitan ketiga antara susu dengan perayaan Syavuot. Kemudian yang keempat, nama lain untuk Gunung Sinai adalah Har Gavnunim, yang artinya puncak gunung yang megah. Konon inilah Gunung Sinai, saudara. Sedangkan kata Ibrani untuk keju, bahasa Ibrania keju itu Gevina, yang secara etimologi Gevina ini terkait dengan kata Har Gavnunim. Wah kok jebulane ora cetha ya. Tapi saudara kelihatan masih ya. Ya. Nama lain untuk Gunung Sinai itu Har Gavnunim, yang artinya puncak gunung yang megah. Sedangkan kata Ibrani untuk keju apa ini? Gevina, yang secara etimologi terkait dengan Har Gavnunim. Yang dimaksud secara etimologi terkait itu bagaimana? Perhatikan, kata
gafnunim. Di sini ada kata gevina, di sini ada gafnunim. Sama? Mirip saudara? Paham sampai di sini ya? Gafnunim, gevina. Paham ya? Gafnu, gevina. Nah, ini yang disebut dengan secara etimologi terkait dengan har gafnunim. Dan nilai gematria dari kata gevina yang artinya keju adalah 70. Dan ini sesuai dengan 70 wajah Torah. Jadi inilah kenapa dairy atau segala sesuatu yang mengandung susu itu selalu ada di dalam setiap perayaan Syavuot. Nah, dari 4 alasan ini saudara, nomor 2 adalah alasan kuat kenapa susu selalu ada di dalam setiap perayaan Syavuot. Karena susu itu disamakan dan menjadi simbol dari Torah itu sendiri. Yang menyehatkan, kalau susu itu mampu menopang tubuh jasmani kita, Torah mampu menopang kebutuhan makanan rohani untuk jiwa kita. Jadi, dengan kita mencintai dan melakukan Torah, sebetulnya di situ kita itu sedang memberi makanan yang terbaik untuk tubuh dan jiwa roh kita. Karena apa? Karena Torah itu seperti susu yang menyehatkan jiwa kita. Amin. Haleluya. Saya undang Pak Hok dan Bu Rina bisa maju ke depan, dan juga Bapak Budi dan Ibu Maria untuk bisa maju untuk membantu saya membagikan susu dan keju ini. Mari silakan Pak Budi dan Ibu bisa di sebelah kiri saya, Pak Hok dan Bu Rina bisa di sebelah kanan saya. Ya, kita akan masuk dalam prosesi untuk nanti kita makan keju dan minum susu yang adalah simbol dari Torah yang menyehatkan jiwa kita. Jadi apa yang akan kita lakukan prosesi ini saudara? Ini adalah tindakan profetik kita. Bahwa kita memang secara fisik ini keju dan ini susu. Secara fisik mata kita melihat, kasat mata, ini hanya susu biasa dan keju biasa. Ya. Tetapi nanti pada saat kita makan, kita akan imani bahwa keju dan susu ini bukan keju dan susu biasa, tetapi ini adalah Torah Yahweh yang akan menyehatkan tubuh dan jiwa roh kita. Amin. Haleluya. Bapak Ibu sudah terima semua? Sudah ya. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang di rumah dan dimanapun saudara berada mengikuti streaming ibadah ini. Saudara yang sudah menyiapkan keju dan susu, kita siapkan bersama-sama. Mari kita angkat yang pertama, keju yang sudah ada di tangan kita. Bersama-sama kita akan katakan seperti yang kita tulis di depan ini. Yang kita atau saya tulis di depan ini. Ma'afti Toratecha Yahweh, betapa aku mencintai Torahmu Yahweh. Amin. Mari kita katakan bersama-sama. Ma'afti Toratecha Yahweh, betapa aku mencintai Torahmu Yahweh. Amin. Amin. Kita tof, silakan di tof ke kanan kirinya. Tof, Bapa Yahweh memberkati. Kita makan bersama-sama dalam nama Adonai Yesus HaMashiach. Jadi berkat untuk iman percaya kami. Amin. Sudah semua? Sudah ya. Kita angkat susunya, khalafnya kita angkat. Kita angkat, mari kita bersama-sama katakan bersama-sama. Alef, Bet, Gimel. Ma'afti Toratecha Yahweh. Betapa aku mencintai Torahmu Bapak Yahweh. Amin. Haleluya. Kita tof, Bapak Yahweh memberkati susu ini jadi kesehatan untuk tubuh dan iman percaya kita. Amin. Dalam nama Yesus kita minum.
Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, selesai sudah rangkaian acara perayaan Syafuot pada malam hari ini. Sekali lagi saya mengucapkan hak Syafuot Syameah. Selamat menikmati Torah Bapa Yahweh dan Roh Kudus yang dicurahkan double porsi ke tengah-tengah kita malam hari ini. Saudara, sekali lagi kasih ucapan selamat kepada teman-teman saudara yang ada di depan, di belakang. Hak Syafuot Syameah. Katakan Bapa Yahweh memberkati kita sekalian. Haleluya. Hak Syafuot Syameah. Bapa Yahweh memberkati. Hak Syafuot Syameah. Bapa Yahweh memberkati. Mari kita bersama-sama tengadakan tangan kita. Kita akan mengucap syukur kepada Bapa Yahweh.